belum bisa ada yang menjawab. Sholatmu sudah diterima tidak? Belum, tidak ada yang juga bisa menjawab. Maka kemudian kita akan menjadi alasan penting nanti dihisab. Mengapa sholatmu tidak diterima? Jawabannya, sholat kami sedang belajar. Sholat saya sedang belajar, wahai malaikat. Lalu dibukalah buku-buku kebaikannya, dan dilihat, disitulah guru yang ngajar di sekolah selalu ikut pengajian, ibu-ibu selalu ikut majelis taklim tentang belajar bagaimana sholat, dan kalian semua belajar di pondok pesantren untuk belajar sholat. Maka malaikat memberikan ampunan kepada kita semua karena kita sedang belajar. Demikian sebaliknya, jika kita mengaku sedang belajar tetapi sholatmu seakan-akan pintar, tidak memperbaiki sholatnya, tidak memperbaiki al-fatihahnya, tidak memperbaiki bacaan tahiyatnya, maka engkau menjadi iman yang tidak pernah naik. Iman seperti itu dikategorikan menjadi iman yang munafik dan pembohong. Karena iman terbagi 4. Satu, iman yang naik terus. Yang kedua, iman yang tidak turun dan tidak naik. Yang ketiga, iman yang apa? Yang turun naik. Yang keempat, iman yang turun terus. Siapa iman yang naik terus? Rasulullah, para nabi. Siapa yang imannya tidak turun tidak naik? Para malaikat. Siapa yang imannya turun naik? Kita semua sebagai manusia. Siapa yang imannya turun terus? Yaitu ayatul munafiqina salasun fa idza azamta. Seperti itukah kita menjadi munafik? Sholat kita belum tentu benar, tapi kita tidak pernah belajar untuk sholat, menghindari dari pengajian. Makin tua makin malas untuk mengikuti pengajian. Kalian semua yang masih muda, masih remaja, jangan sampai tertinggal terhadap belajar tentang sholat kita, karena sholat adalah kepalanya iman. Jika sholatmu tidak diterima oleh Allah, maka ibadah-ibadah yang lainnya seperti warna dijadikan luntur, seperti kain putih dijadikan luntur, semuanya tidak bermakna. Maka sholat kita harus menjadi terdepan. Sedekah kita tidak akan jadi apa-apa, kebaikan yang lain tidak akan menjadi apa-apa manakala sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk diterima dan dimaklum, untuk diterima oleh Allah, untuk dimaklumkan oleh Allah, untuk diberikan ampunan oleh Allah, jangan berhenti belajar untuk memperbaiki sholat kita. Hari santri pada tahun ini adalah bertekad kami semua, seluruh Indonesia, memberikan kesan terbaik terhadap dunia. Maka kami mengambil slogan Santri Indonesia untuk Perdamaian Dunia. Santri dijadikan olok-olok yang lalu-lalu menjadi identik dengan teroris, kekerasan. Kami bentuk sekarang ini, kami buktikan bahwa santri akan berperan di seluruh dunia. Maka pertemuan kemarin secara nasional, Abi di dalamnya memberikan upaya-upaya terbaik untuk pergerakan santri. Santri itu adalah aku dan kalian semua. Jangan mengatakan saya bukan santri tapi saya guru MI. Tidak, kita semua adalah santri yang senantiasa selalu belajar setiap hari untuk memperbaiki sholat kita semua. Semoga pada tahun ini kita peringatan 22 Oktober 2019 menjadi momentum pertama untuk memperjuangkan sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajarlah terus untuk memperbaiki sholat kita, karena sholat adalah kepalanya iman kita untuk memberikan satu ridho Allah
kita akan raih ridho Allah untuk memperbaiki sholat. Terus sholat. Ada pepatah mengatakan kita seperti pentil rambutan. Tahu pentil rambutan? Tahu semuanya pentil rambutan? Bagaimana rasanya? Bisa dijual tidak? Bisa masuk mobil mewah tidak? Bisa masuk rumah istana tidak? Kitalah pentil rambutan yang terasa pahit, tidak bermakna. Tapi kita akan ukir pentil rambutan itu menjadi terjual, masuk mobil mewah, masuk istana megah. Bagaimana caranya? Pentil rambutan itu harus selalu nempel dengan buah rambutannya yang merah, dan jangan pernah terpisah dengan yang merah. Nempel terus, jangan pernah terjatuh. Artinya apa? Jadilah pentil rambutan yang nempel kepada yang merah, sehingga terjual, masuk mobil mewah, masuk istana yang megah, maksudnya masuk surga, meskipun surganya berbeda. Siapakah rambutan yang merah itu? Rambutan yang merah itu adalah para ulama, kiai, ustadz. Nempel terus kita dengan mereka, dengan belajar sholat kita kepada mereka. Itulah kita sebenarnya. Jangan sampai menjadi pentil rambutan yang jatuh lalu diinjak-injak dan disapu masuk kepada sampah, tidak bermakna. Perbaiki sholat kita seperti pentil rambutan, meskipun surga kita berbeda. Yang penting kita masuk surga. Makanya jangan jauh-jauh dari kiai, nempel terus dengan kiai dengan memberikan petuah-petuahnya, apalagi memberikan belajar sholat yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.